Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafiina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqul haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan kelapangan sehingga kita dapat berkumpul di musola kita ini. Kemudian sholawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan, yaitu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah memperjuangkan agama kita dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada ini malam yang berbahagia, yang saya sayangi adik-adik yang hadir pada ini malam yang berbahagia. Gimana kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat semua? Ini sekarang yang hadir mana banyak anak-anak atau ibu-ibu, bapak-bapak? Hampir seimbang. Ini nampaknya berarti banyak generasi nanti ini calon-calonnya untuk di sini. Banyak yang ditanamkan. Biasanya ada saya tempat lain saya ngisi ceramah. Ada yang di awal, kadang-kadang di Ramadan pertama penuh masjid musola. Kadang-kadang ada yang lebih banyak anak-anak. Ada yang kaum bapak dua. Yang lainnya anak-anak semua. Tapi lebih banyak kaum ibu yang bertahan lebih banyak. Maka sesibuk apapun kita luangkan, ya, kita hadiri acara-acara majelis. Mungkin karena halangan, karena masuk sip. Nah, di sini kan kita zona PT. Nah, ada yang masuk sip pagi, sip siang, sip malam. Ya, harus kita maklumi. Cuman kita luangkanlah untuk acara-acara majelis, yaitu kajian-kajian supaya kita menambah wawasan keislaman kita, sumber daya manusia kita di bidang keagamaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun ini malam yang berbahagia yang mana kita peringati, yaitu 1 Muharram, pergantian tahun Islam. Itu yang kita peringati pada hari ini. Mungkin tahun-tahun yang lainnya sudah kita peringati pergantian tahun kemarin 2023. Sekarang tahun baru Islam kita peringati pada hari ini. Momen kita hari ini inilah kita peringati. Mungkin ada sebagian berpendapat menyangka tidak ada peringatan 1 Muharram. Bid'ah. Ada yang berpendapat di situ, di sini? Ada? Mudah-mudahan nggak ada.
peringatan-peringatan Maulid Nabi ada juga yang kita peringati setiap tahunnya. Isra Mi'raj, Nuzulul Quran. Tidak ada di masa Rasulullah bid'ah. Siapa yang melaksanakan ibadah yang dibuat-buat kafir, neraka tempatnya. Ini ada, ini sekarang ini merajalela, ini ajaran-ajaran yang suka membid'ahkan orang, mengkafirkan Islam, sesama Islam dikafirkannya. Kita enggak, orang yang belum Islam kita, mana kita Islamkan, ini bukan Islam aja dimusuh. Ya ada di sini Bu. Inilah kaum-kaum ini, hati-hati sekarang ini. Saya tidak menyebut kaumnya siapa. Bid'ah, kafir, seakan-akan neraka ini sudah dia kontrak. Dia aja masuk Islam, selain itu kafir semuanya. Maka jangan kita tanamkan seperti angkuh, sombong seperti ini. Jangan. Hilangkan sifat-sifat angkuh kita, ego kita. Jangan kita seakan-akan taubat kita hari Rabu, belajar hari Kamis, Jumat seakan-akan kita yang paling syekh. Kita udah jadi abuya, nyari lawan untuk berdebat masalah kajian-kajian Islam. Jangan. Kita tetap bersatu, satukanlah ukhuwah Islamiyah kita. Apa yang kita petik di pergantian tahun ini, 1 Muharram ini adalah pelajaran yang bisa kita bawa pulang, materi yang bisa kita bawa pulang. Bukan karena lawaknya Bu ya Pak. Ustadz itu nggak lawak lagi, usah undang lagi nggak. Kalau mau ngelawak itu film sinetron yang pelawak itu undang sini ceramah. Apa yang dibahasnya dari awal sampai akhir ketawa, tapi nggak tahu apa isi ceramahnya, nggak tahu. Pokoknya ketawa. Bukan. Kita ambil petik pelajaran hari ini. Apa di 1 Muharram ini? Pergantian tahun ini apa kita petik pelajaran? Ya, itu yang penting. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masuk kita ke dalam kajian. Jangan kita cepat memponis, membid'ahkan, mengkafirkan. Pergantian tahun tidak ada di masa Rasulullah. Rasulullah tidak pernah memperingati. Karena Rasulullah dulu masih hidup, tak pernah dia peringati. Bukan, peringatan tidak ada, sesat. Bukan. Kita ganti dengan kajian. Apa tema kita? Mengkaji tentang 1 Muharram, pergantian tahun, mengkaji tentang Maulid Nabi, mengkaji tentang Isra wal Mi'raj, mengkaji tentang Nuzulul Quran. Itu bahasa yang kita petik. Adik-adik, ada anak ustaz di sini? Jangan ribut. Jangan ribut ya. Yang kita petik pelajaran di sini supaya kita tahu perkembangan Islam ini untuk muhasabah diri kita, menghitung diri kita ini. Sejauh mana amal ibadah kita. Itulah kita kaji pergantian tahun ini. Ya, tingkatkan majelis kita, belajar kita, kajian-kajian keislaman kita. Sekarang tidak perlu lagi, cukup belajar dari YouTube, internet. Jangan. Kalau kita mengandalkan belajar dari YouTube dan internet, itu yang referensi itu lihat siapa yang pengarangnya. Bisa jadi Yahudi yang buat. Itu yang kita pakai. Kan buka internet sekarang ini, internet sudah ada. Bukan, kita harus belajar pakai guru, pakai sanad. Siapa guru kita? Bukan kita sikit-sikit buka Mbah Google, sikit-sikit buka Paman Google, buka di internet, semua di internet. Nggak perlu lagi ikut kajian, nggak perlu lagi ikut peringatan 1 Muharram, udah cukup materi buka internet. Bukan. Ilmu itu harus berguru. Tanamkan ilmu kita itu harus di kepala kita, di dada kita. Bukan ilmu itu di Android, di laptop.
Ini sekarang ini banyak kejadian di umat-umat Islam ini karena digerogoti oleh media-media. Ya, kalau nggak hidup lampu, nggak hidup laptopnya, nggak tahu dia ilmunya. Karena ilmunya itu di laptop, di HP. Nah, nyawanya itu di HP. Kalau hidup HP-nya baru buka. Memori yang disimpan ilmu keagamaan itu di HP. Kalau nggak hidup HP-nya, nggak hidup laptopnya, berarti hang, blank kepala, nggak tahu. Nah, maka kita cari guru-guru kita, yaitu ustadz-ustadz kita yang hafiz Quran, hafal hadis, paham fikih, paham usul fikih. Bukan kita mengambil hadis, firman, dalil dari secara tekstual. Tahu tekstual, Bu, Pak? Yang mana tekstual ini adalah mentah-mentah diambil dari Google, sikit-sikit Google. Bukan, kita harus berguru. Pelajari tafsir, pelajari ini, harus berguru menjelaskannya. Bukan kita secara sikit-sikit Google, bukan. Inilah kita kaji pada ini malam yang berbahagia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa tahun Hijriah? Maka inilah tahun Islam kita, yang mana pada tahun dahulunya di masa Rasulullah. Kenapa disebut tahunnya tidak disebutkan tahun Islam? Karena dahulu setiap peristiwa namanya tahun gajah. Adik-adik, tahu tahun gajah? Kapan Rasulullah itu lahir? Coba sebutkan. Tahun berapa? Tahun gajah. Ya. Di mana lahirnya? Ini adik-adik perlu saya tes nih. Karena berapa tempat saya ada ngisi kajian Maulid Nabi. Ya. Itu harus perlu diketahui. Ya. Silsilah keturunan Nabi pun dia tidak tahu. Siapa idolamu? Kami yang pemain bola itu Ustaz, artis ini Ustaz. Itu udah, kenapa? Sudah jauh dari kajian-kajian. Ya, siapa nama ibu Nabi? Nabi Muhammad. Hah? Bapaknya? Abdullah. Kemudian kakeknya? Abdul Muthalib. Pamannya? Kemudian kapan terjadinya peristiwa tahun gajah? Di mana peristiwanya? Di Makkah Al-Mukarramah. Ya, tentara siapa yang menghancurkan Ka'bah? Ingin menghancurkan Ka'bah? Abraha. Nah, inilah peristiwa yang kita peringati. Ini kita menghilangkan tahun Hijriah, bid'ah. Maulid Nabi bid'ah, kafir, neraka tempatnya, jangan diperingati. Tujuan kita memperingati ini apa? Supaya tahu kita peristiwa sejarah Islam. Itu yang kita peringati, tujuan kita. Bukan kita di sini datang ya berhura-hura. Ada tahun Hijriah, orang dangdut-dangdutan. Nah, itu mungkin bid'ah. Ya, di sini karaoke-karaokean itu baru bid'ah namanya. Kita kan tujuan kita adalah mengenal tokoh Islam kita yang dahulu. Sejarah Nabi, peristiwa. Maka inilah tanggal ini, 1 Muharram ini adalah yang mana antara Hijriah dan Masehi. Penjelasannya gimana? Maka yang kita pakai pada hari ini kalender kita, ya, yang di Indonesia ini ada Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Dan itu yang kita pakai sebagai tanggal lahir kita pun. Nah, kalau yang tahun Islam ini mungkin jarang kita pakai. Maka inilah kita peringati kegiatan-kegiatan ini. Karena ini adalah tahun Islam kita. Inilah tahun Hijriah, yaitu tahun Islam kita. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Masuk kita langsung. Peristiwa yang mana pergantian tahun ini adalah Muharram, ini adalah kejadian di mana para nabi yang dahulunya
peristiwa kejadian yang mana Nabi Nuh, kenal adik-adik Nabi Nuh? Kenal? Kenal di mana? Ya, ya pernah dengar Nuh ya? Ya, Nabi Nuh. Apa mukjizat Nabi Nuh? Bisa membuat kapal besar. Nah, itulah Nabi Nuh pada dahulunya. Nabi Nuh pada dahulunya berdakwah. Ya. Yang mana tantangan dakwahnya itu ditolak pada dahulunya di masa zaman jahiliyah. Dakwahnya itu tidak diterima. Sampai dia berdakwah ditolak, sampai dia berdakwah ditolak. Akhirnya apa? Dia mendapatkan petunjuk dan hidayah. Buatlah sampan yang terbesar, yaitu perahu. Yaitu dia buat untuk apa? Menunjukkan kekuasaan Islam itu. Akhirnya dia buat, dia tunjukkan bahwa itu kelebihan dan mukjizat. Terjadilah yaitu banjir besar. Maka yang mana pada zaman dahulu yang pembangkang-pembangkang yang mana tidak mau ikut ajaran Nabi Nuh, sebagian ikut, sebagian tidak. Yang ikut Nabi Nuh selamat, naik ke atas perahu. Dan anak Nabi Nuh yang tidak mau ikut, yaitu Kan'an, yaitu durhaka kepada orang tuanya. Maka selamat. Maka mulailah ikut ajaran-ajaran Islam ini, tertarik mereka pada dahulunya lewat dari mukjizat. Kemudian terjadi yaitu Muharram, yaitu setelah kejadian yaitu Nabi yang ditelan ikan siapa adik-adik? Nabi Yunus. Alhamdulillah adik-adik ini masih ingat. Nah ini ya, Nabi Yunus. Kemudian Nabi Yunus ya, begitu juga dia berdakwah, banyak tantangan dan rintangan. Akhirnya terjadi ya banjir besaran, dia naik ke atas perahu. Karena begitu dia menghadapi susahnya mengarahkan umat ini, ya, setelah dia ditelan oleh ikan, maka inilah mukjizat. Begitu lamanya di dalam perut ikan, kemudian ikan memuntahkan lagi Nabi Yunus, maka ini menunjukkan keberanian dan mukjizatnya. Maka inilah peristiwa yang terjadi di masa Nabi. Nah, itu sekilas dari Nabi Yunus. Dan nabi-nabi yang lainnya, kita tidak usah mengupas semua nabi, ya, baik itu Nabi Musa dan Nabi Muhammad kita. Maka Nabi Muhammad kita kejadian tahun Hijriah ini adalah dia berdakwah juga begitu. Tantangan banyak yang dihadapi kepada umat-umat yang terdahulu, yaitu kaum jahiliyah. Ya, Nabi Muhammad sampai dibunuh, ingin dibunuh. Siapa yang sanggup menangkap Nabi Muhammad, maka kami akan beri unta hadiahnya. Begitulah pada dahulu perjuangan Nabi Muhammad. Ya, setelah itu dia lari ke Jabal Tur, ya, ke gua bersama Abu Bakar untuk menyelamatkan diri, bersembunyi. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad ya bersama Abu Bakar dikejar oleh kafir, orang-orang kafir. Bersembunyi di gua, datang kelompok-kelompok kaum jahiliyah ingin membunuh Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad bersembunyi di gua yang gelap, maka selamat. Siapa yang menyelamatkan di situ? Ada laba-laba, jaring-jaringan laba-laba. Kemudian merpati,
ya, sarang merpati yang menyelamatkan. Maka begitulah kejadiannya tahun Hijriah itu, perjuangan Rasulullah itu. Inilah yang kita petik pelajaran pada hari ini. Namun begitu besar pada saat ini syiar agama Islam ini sampai ke penjuru dunia hingga pada saat sekarang ini. Inilah berkat dakwah Rasulullah itu. Secara sembunyi, secara terang menerang, begitulah perjuangan Rasulullah. Maka kitalah meneruskan generasi-generasi kita ini, yaitu berdakwah di jalan Allah sampai akhir hayat kita, tetap berdakwah, ya, syiarkan Islam ini sampai ke generasi-generasi kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di pergantian tahun ini adalah kita kembali mengkaji, yaitu mengenai waktu, filosofi waktu, kemana kita gunakan. Lebih banyakkah kita ini beribadah kepada Allah atau kita melalaikan waktu? Bu, saya mau tanya, mana lebih banyak waktu kita beribadah pada hari ini daripada melalaikan waktu? Hah? Mana? Banyak mana? Beribadah. Oh, beribadah ya. Ya, inilah kita koreksi dalam diri kita. Hitung dalam diri kita, yaitu hasibah yahsabu, muhasabah. Apa arti muhasabah, Bu? Adik-adik Anda tahu muhasabah? Merenungkan diri kita di akhir tahun. Tahun ini ada gak peningkatan ibadah kita? Mana kita lebih baik di tahun 2022 kemarin atau di tahun 2023? Itulah namanya muhasabah di setiap awal tahun dan akhir tahun. Kita merenungkan diri kita. Mana lebih banyak amal ibadah kita pada tahun ini? Ya, pergantian tahun Muharram ini, tahun-tahun kemarin daripada tahun akan datang. Maka orang-orang yang melaksanakan pergantian tahun ini, ibadahnya lebih banyak, ditingkatkan sampai tahun selanjutnya. Maka inilah sebaik-baik umat, khairu ummah, sebaik-baik umat, ya. Tiru kita seperti Rasulullah, suri tauladan kita, qudwah kita, uswah kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tahun baru Islam ini, Bu, mana lebih banyak tahun kemarin pada tahun ini amal ibadah kita, Bu? Bisa direnungkan, Bu. Mana lebih banyak? Enggak ada yang menjawab. Ya. Maka menurut filosofi waktu yang telah berlalu tidak dapat diulangi kembali. Dan waktu akan datang belum tentu akan menjadi milik kita. Dan waktu yang sekarang kita evaluasi dalam diri kita. Kita evaluasi. Saya lebih banyak beribadah manakah lebih banyak dari tahun 2022 atau 2023 ini? Itu kita evaluasi. Atau pergantian tahun Islam ini, mana lebih banyak amal ibadah kita? Kita koreksi dalam diri kita. Kita renungkan. Yaitu ibadah ritual kita. Apa itu ibadah ritual kita? Sholat kita, ibadah sosial kita. Apa itu ibadah sosial kita? Yaitu sedekah, infak, wakaf, dan lain sebagainya. Maka mana lebih banyak ibadah ritual dan ibadah sosial kita laksanakan? Maka ini kita bermuhasabah di setiap tahun dan akhir tahun. Karena kita nggak lama hidup ini, Bu. Hanya sementara saja.
Sadarkah kita pada hari ini waktu yang kita jalani setahun ibaratkan 1 bulan, 1 bulan ibaratkan 1 minggu, 1 minggu ibaratkan 1 hari, 1 hari ibaratkan 1 jam, 1 jam ibaratkan seperti kertas yang membakar dan lenyap dan hangus. Begitulah waktu itu, Bu. Ya, Bu. Sebentar nggak terasa hari ini? Tahun ini sebentar nggak? Nah, begitulah proses waktu ini. Jadi apa yang kita persiapkan dalam hidup kita ini? Amal ibadah. Ya. Harta. Semua tinggal. Keluarga. Semua tinggal. Hanya amal ibadah yang mengikuti kita ke alam kubur. Ya tabi'ul mayyiti talatatun. Ahluhu, maluhu, wa amaluhu fayarji'u ithnani aluhu maluhu wa yabqa wahidun amaluhu. Ya, mengikut bagi mayit itu ada 3. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga yang kita cintai, keluarga yang kita sayangi dalam hidup kita semua tinggal di dunia. Harta yang kita kumpulkan pada hari ini, sumber harta dari mana yang kita dapat? Kemanakah kita gunakan? Kemanakah kita fungsikan? Dari mana sumbernya? Apakah harta yang kita dapatkan selama hidup ini dari hasil korupsi, dari hasil suap menyuap, dari hasil rampasan, dari hasil pungutan liar, dari hasil sengketa? Maka inilah bermuhasabah pada diri kita. Dari harta, karena harta kita ini bisa memasukkan kita ke dalam surga dan bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Dari mana harta yang kita dapat, kemana kita gunakan? Ya, Bu, Pak. Maka dalam hidup ini yang penting apa? Berkah, ya, Bu, ya. Nah, apapun pencarian bapak-bapak ini, ya, keluarga kita tetap bersyukur, Bu. Jangan kita terlilit gara hutang, riba, rentenir. Ini yang marak di dunia Islam pada saat sekarang ini. Mulai dari tataran lokal sampai tataran nasional, sampai ke tataran internasional, yaitu riba. Ya. Ini gara-gara apa, Bu? Gara tekanan, ya, tekanan batin gara-gara istri tidak bersyukur. Syukuri apa adanya. Selagi kaum bapak masih bertanggung jawab kepada kita, nafkah batin, bersyukur. Inilah kesempatan. Ya, banyak sebenarnya suami kita baik karena kesempatan ini, karena tekanan batin dari istri. Ya, dari kaum ibu. Dia tidak pengen korupsi, akhirnya jadi korupsi. Karena tekanan batin. Nggak bisa tetangga beli kulkas, kita menggigil kedinginan. Ya, Bu? Nggak bisa tetangga beli AC, kita yang menggigil juga kedinginan. Nggak bisa tetangga beli kompor gas, kita yang kepanasan. Nggak bisa tetangga nih haji, kita yang naik tensi. Akhirnya apa? Usahalah, Bang. Masa abang begini dalam hidup kita ini, rumah masih ngontrak-ngontrak setiap tahun. Lihat si Polan itu ngambil kredit. Kenapa tidak bersyukur? Apa enggak? Banyak kaum ibu stroke buatnya kaum bapak. Ya, maka ini tetap bersyukur. Jangan kita menekan-nekan kaum bapak. Perlu diteliti kaum bapak juga. Dari mana harta ini, Bang? Dari mana sumber rezeki ini? Jelaskah unsurnya? Perlu diteliti. Kebanyakan pada saat sekarang ini hancurnya rumah tangga itu apa? Ya, dari hasil-hasil judi yang maraknya pada hari ini. Ya, judi online putarkan ini untuk belanja nafkah keluarga. Kenapa? Tidak ada keberkahan dalam hidup kita. Ya, kenapa anak kita bebal? Kenapa melawan kepada orang tuanya? Karena itu dari hasil-hasil yang tidak jelas.
AC judi online. Nah, itu dibuat jadi nafkah rumah tangga, apa enggak hancur keluarga kita? Maka perlu diteliti. Ya, ini kalau ada ibu-ibu ini nanya kepada kaum bapak, "Bang, dari mana uang ini?" "Menang tadi main judi." Astagfirullah. Ini enggak, kok cuma sedikit kali, Bang? Ini istri yang salah. Ya, Bu. Perlu dikoreksi, muhasabah dalam diri kita. Karena ini apa? Sebagai amal ibadah kita. Begitu harta yang kita dapat, begitu lesapnya, begitu hangusnya. Karena apa? Tidak ada keberkahan harta yang kita dapat, Bu. Banyak orang yang bermewah-mewah pada hari ini. Uang banyak, kendaraan banyak, tapi hidup dan rumahnya selalu kepanasan, tidak tenang, batin tidak nyaman. Karena apa? Tidak ada keberkahan dalam hidupnya. Ya, begitu harta datang, begitu lesapnya apanya terjadi dalam diri kita, yaitu penyakit, segala penyakit. Berobat ke sana tidak sembuh, berobat rumah sakit mana tidak sembuh, sampai terjual warisan, sampai terjual tanah, terjual semua, terjual, akhirnya jatuh miskin dan kita pun wafat. Kenapa? Tidak ada keberkahan dalam harta kita. Maka keluarga, harta tinggal di dunia. Yang kekal apa? Amal ibadah kita. Maka dalam hidup kita ini apa yang kita persiapkan? Amal ibadah kita yang kita persiapkan. Yang mana di alam kubur itu gimana kita rasanya, Bu? Sempit. Nah, tes lah, Bu, di belakang rumah Ibu gali. Nah, masuk ke dalam itu. Gimana rasanya? Begitulah di alam kubur. Ya, sempit, gelap gulita, bau bangkai, bau busuk. Itulah siksaan di alam kubur kalau kita tidak memiliki amal ibadah. Kalau kita memiliki amal ibadah, insya Allah kubur kita akan dilapangkan. Nah, maka kita persiapkanlah amal ibadah kita dalam kehidupan ini. Masyurul muslimin rahimakumullah. Maka begitulah proses dalam kehidupan kita ini, yang mana hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan kita pasti akan menjalani mati, yaitu sakratul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut, artinya tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tiap-tiap yang bernapas pasti akan merasakan mati. Masih ada kehidupan sesudah kematian. Sesibuk apapun kita hidup di dunia ini adalah kita luangkan beribadah kepada Allah. Karena hidup ini hanya sementara saja. Setiap permulaannya mesti ada pengakhirannya, mesti ada penghabisannya. Yang punya awal mesti ada punya akhir. Ya, setelah wafat kita ini masih ada ya perhitungan dan hisab oleh Allah. Masih ada kehidupan, yaitu di akhirat nanti, surga apakah neraka untuk kita. Masyarul muslimin rahimakumullah. Mumpung usia kita muda, kita perbanyak ibadah kepada Allah. Ya kaum ibu, dorong kaum bapak sholat. Ya, perintahkan dengan bagus-bagus, Bu. Jangan merepet-merepet. Ya. Supaya apa? Sebagai contoh dalam keluarga kita. Ini sekarang ini banyak kaum bapak, Bu, Pak. Anaknya disuruhnya sholat, dia nggak sholat. Gimana mau apa? Terdidik anak kita. Ya, tanamkan contoh dari kita dahulu, baru ke anak kita. Sebagai contohnya untuk kita. Supaya apa? Ini adalah persiapan amal ibadah kita. Apa yang kita banggakan dalam hidup kita ini? Harta itu semua tinggal, keluarga tinggal. Tentu amal ibadah yang kita siapkan. Oh, ini musola khusus orang-orang yang berumur 60 tahun. Orang 70 tahun.
Bukan. Allah tidak pandang usia kita maupun muda, maupun tua, mau tahun ini, mau tahun akan datang. Masihkah hidup kita? Tentu kita bermuhasabah setiap awal tahun dan akhir tahun. Ya Bu? Ya, kalau udah uban sudah mulai memutih, itu nggak ada lama lagi itu Bu, ada itu. Nggak akan lama lagi, nggak perlu kalian buat apa salon mau dihitamkan, nggak akan lama lagi itu wafat. Ya apalagi kulit sudah mulai keriput, mau pakai bedak keli, bedak meong Bu, nggak ada lagi artinya. Siapkan amal ibadah kita. Oh saya ini masih muda, berumur 40 tahun, berumur 50 tahun, tidak. Allah bisa cabut ajal kita berumur 35 tahun. Bisa jadi anak-anak juga bisa dicabut 5 tahun, 10 tahun. Dan inilah kita persiapkan amal ibadah kita. Jangan kita menghayal seakan-akan saya masih berusia 40 tahun, masih bisa hidup 10 tahun lagi, enggak. Tapi di sini enggak ada ya kok bapak yang umur 60 tahun ya. Muda-muda semua. Ya. Kalau ada yang berumur 60 tahun lewat dari 60, 63, 65, berarti masih ada bonus untuk dia tuh. Inilah kita persiapkan di setiap pergantian tahun ini. Kita renungkan musabah diri kita. Ya, sudahkah kita tingkatkan amal ibadah kita? Sejauh mana dosa-dosa yang pernah kita lakukan, pernah kita kerjakan, dosa kecil ataupun dosa besar, dosa sengaja atau tidak sengaja, kita renungkan dalam diri kita, yaitu memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah di akhir tahun ini, di awal tahun ini, ya, berdoa kita kepada Allah, ya, bermuhasabah kita dalam diri kita, ya, ibadah kita sudahkah sempurna, sholat kita sudahkah sempurna, kekhusyukan sholat kita teliti. Umat Islam paling banyak disiksa di alam kubur karena apa sebabnya Bu? Ya, banyak melaksanakan hal sepele. Kenapa sholat tidak sempurna? Bisa jadi wudhunya tidak beres, tidak sempurna ya Bu. Pernahkah kita merasakan sholat tidak khusyuk Bu? Pak? Pernah? Apa sebabnya? Karena wudhu kita tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena kita tidak belajar. Ya. Toharoh kita tidak beres, bersuci kita tidak beres, hal-hal yang sepele. Sholat orang sholat kita pun tentu harus kita pelajari, yaitu kajian-kajian majelis, yaitu muhasabah diri kita. Sejauh mana ilmu yang saya miliki, ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu ushul fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tauhid, semua kita perdalami, muhasabah dalam diri kita di setiap tahun dan terus setiap tahun. Udah sempurnakah dalam diri kita? Dan terus belajar dan terus belajar. Ya, jangan kita berhenti dalam belajar untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, ibadah ritual kita, ibadah sosial kita, yaitu melalui kajian-kajian keislaman. Masyiral muslimin rahimakumullah. Apalagi kita petik pelajaran di muhasabah di akhir tahun dan awal tahun adalah yaitu meningkatkan sumber daya manusia kita di bidang keagamaan. Untuk apa? Supaya kita jangan menjadi masyarakat yang primitif. Tahu masyarakat primitif, masyarakat yang awam.
Jangan sempat musola kita ini tutup, tidak ada jemaah. Banyak sekarang ini berdiri masjid musola megah-megah, jemaah tidak ada. Inilah kita perlu hidupkan kajian keislaman, terapkan sholat berjamaah. Ya, tidak sanggup kita 5 waktu, ya kita terapkan sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Mungkin karena di sini sebagian masuk PT, alasannya itu. Dan tetap kita hidupkan. Alhamdulillah anak-anak di sini ya Bu, Pak masih terarah, ikut kajian, ya ikut 1 Muharram. Karena ini apa? Untuk menanamkan diri mereka, yaitu sumber daya manusia mereka. Masih hafal dia tokoh idolanya, masih hafal dia siapa nabi kita. Alhamdulillah. Maka ini sebagai contoh kita bina terus, kita bina anak-anak didik kita ini sebagai generasi kita nanti menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang menyelamatkan kita di alam kubur, yaitu anak-anak yang soleh. Ya Bu, selamat mereka dunia dan akhirat. Masukkanlah ke lembaga pendidikan Islam, ke SDIT sudah ada di sini. Pondok pesantren, silahkan mau pondok pesantren dimanapun, mau pondok pesantren tahfiz Quran ada di sini. Pondok pesantren klasik, pondok pesantren modern, pondok pesantren terpadu, supaya apa? Selamat mereka dari narkoba. Ini kita muhasabah di setiap tahun. Berapa tahun kita sudah merdeka? Kenapa anak bangsa pada hari ini masih digerogoti narkoba, narkotika, ganja yang sangat berbahaya? Karena apa? Kurang dididik dalam kajian Islam. Apa solusinya? Kalau sayang kita sama anak kita apa? Kirim anak sejauh mata memandang, masukkanlah ke lembaga pendidikan, pondok pesantren, supaya anak kita menjadi generasi yang soleh dan soleha. Wafat kita, dia yang mendoakan kita nanti di alam kubur. Diluaskan kubur kita, dilapangkan kubur kita, diterima amal ibadah kita, wafat kita dalam husnul khotimah, yaitu bantuan dari anak-anak kita. Jauh mereka dari narkoba, jauh mereka dari gadget, jauh mereka dari game-game online, jauh mereka dari judi-judi online. Pada saat sekarang ini Bu, ya banyak anak bangsa masih menjadi budak di negeri sendiri. Anak bangsa kita, umat Islam kita masih menjadi penonton di negeri sendiri. Betul Bu? Pak? Betul. Dijajah di negeri sendiri. Kenapa? Lemahnya sumber daya manusia mereka di bidang keagamaan. Inilah kita bentengi akidah anak kita. Paham mereka fikih, paham usul fikih, paham tafsir, paham Al-Quran. Menjadi generasi yang soleh. Ya Bu, wafat kita nanti bayangkanlah di alam kubur. Anak kita narkoba, gimana? Bukan makin selamat kita di alam kubur, ya makin dihajar malaikat. Kamu tidak menyelamatkan anakmu, maka inilah motivasi dalam diri kita. Selamatkan anak kita ke dalam pendidikan Islam, supaya berguna bagi masyarakat, berguna bagi bangsa, berguna bagi negara. Itulah motivasi di muhasabah di setiap tahun dan akhir tahun. Tingkatkan kualitas ibadah mereka, tingkatkan kualitas ilmu mereka, selamatkan anak-anak kita. Ingin kita selamat dunia dan akhirat, selamatkan anak-anak kita, supaya kita wafat nanti mereka lah mengalir pahalanya, terus mengalir doa anak yang soleh. Ingin selamat dunia dan akhirat, ya, doa anak yang soleh yang mengalir kepada diri kita, yang itu terus mengalir apabila kita wafat nanti.
Ya, terus dia mendoakan kita nanti. Inilah generasi-generasi yang soleh kita ini. Ya adik-adik, mau masuk pondok pesantren? Ah, mau? Ya, masuk pesantren semua ya. Ya. Semangat masuk pesantren nanti? Semangat? Ya. Kelas berapa sekolah? 4. Sekolah di mana? SD negeri ini. SDIT ada sini? Nggak ada? Ada? Alhamdulillah. TKIT? Nggak ada? Oh, di sini nggak ada ya? Ya, kita tidak meremehkan mau sekolah dimanapun, mau sekolah negeri, mau sekolah swasta, mau apa. Yang penting tetap dekatkan diri kita kepada agama. Ya, peripatkan anak kita dalam kajian-kajian Islam. Sekarang ini terbalik, Bu, Pak. Anak-anak kita ya ngaji nanti kita kasih 5.000 perak SPP-nya, itu pun nunggak dalam 1 tahun. Tapi kalau les komputer itu kita tidak rugi. Les bahasa Inggris anak-anak kita tidak rugi. Tidak salah kita mengeleskan anak bahasa Inggris kita, anak kita. Tapi dekatkan mereka kajian Islam. Siapa yang menyelamatkan anak kita ini? Orang-orang yang belajar Al-Quran itu. Bukan bahasa Inggris kita yang menyelamatkan di dalam kubur itu. Ya, panggil anak kita yang jago bahasa Inggris itu. Apa yang kita andalkan bahasa Inggris di dalam kubur? Bukan itu. Silahkan, kita nggak salah mau belajar bahasa Inggris. Karena ilmu dunia itu penting juga. Ya, bahasa Inggris itu menyelamatkan kita. How are you, mom? How are you, mom? Di dalam kubur itu. Dia sementara tidak pandai baca Al-Quran. Tujuan kita apa? Anak kita bisa baca Al-Quran, bisa baca Yasin, bisa takhtim, bisa tahlil. Ya, sejuk hati kita di alam kubur. Ini sekarang ini terbalik, Bu. Karena digerogoti dunia, apa? Panggil anak bahasa Inggris kita itu, how are you, mom? Apa kata ibu-ibu nanti? You how? Karena apa? Terlalu cinta di dunia, tidak dekat dengan akhirat, tidak dekat kepada pendidikan agama Islam. Rugi anak kita. Ya, apa banyak guru-guru pada saat sekarang ini, guru-guru MDTA, guru-guru privat, guru-guru pengajian, ya, hidup di batu kerakap, hidup segan mati tak mau. Betul. Ya, kasih 5.000 perak sebulan itu setahun enggak. Maka ini apa? Perlu kita semangatkan. Anak-anak inilah yang menyelamatkan kita nanti. Dia menyelamatkan kita nanti, membantu kita terus mengalir pahalanya. Apalagi ilmu yang bermanfaat. Ya, mengalir terus pahalanya ketika wafat nanti. Yaitu dari ilmu-ilmu yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita, terus mengalir pahalanya. Yang terakhir adalah yaitu sedekah jariah. Nah, ini jangan biarkan Ibu, ini sampai bertahun-tahun, berarti ini kita nggak dapat sedekah jariah nanti. Siapa memiliki rezeki, kelapangan rezeki, marilah kita sedekah jariah kita laksanakan. Ini terus mengalir pahalanya. Siapa yang orang-orang yang bersumbang kepada masjid, ya, menginfakkan sebagian hartanya, mewakafkan sebagian hartanya, terus mengalir pahalanya. Contoh sajadah yang kita sumbangkan ke masjid kita ini, ya, berapa banyak orang sholat wafat kita nanti, terus mengalir pahalanya. Pembangunan musola kita ini, kita infakkan sebagian harta kita, keramik, dan orang sholat sampai bertahun-tahun, terus mengalir pahalanya. Inilah amal jariah yang tidak terputus-putus ketika kita wafat nanti. Ya, semen kita sumbangkan. Pembangunan masjid ini kita laksanakan, kipas kita sumbangkan, dan pembangunan yang lainnya kita laksanakan. Ini terus mengalir pahalanya sampai akhir hayat kita.
Ya, doa anak yang soleh. Yang pertama, Bu, ya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, sedekah zariyah. Ya. Idza matal insanu, ya, in qata amaluhu illa bi thalathatin, ya. Apabila amal manusia wafat, anak Adam wafat, kecuali 3. Pertama adalah, kita ulangi lagi adik-adik, apa tadi? Doa anak yang soleh. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Kemudian sedekah zariyah. Apalagi kita petik pelajaran di pergantian tahun ini adalah yang mana wafat kita, mati kita, yang mengikuti bagi mayat itu apa? Harta. Kemudian, ya, di dalam hadis yang saya sebutkan tadi, keluarga, kemudian amal ibadah. Harta semua tinggal di dunia, keluarga tinggal di dunia, hanya amal ibadah yang mengikuti kita di alam kubur. Karena kita ini nggak akan lama lagi, ya, kita pasti akan merasakan mati. Hanya sebentar hidup kita ini. Tentu kita persiapkan amal ibadah kita, bekal kita menuju dari dunia hingga menuju akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai berapa menit sudah saya ceramah? Hah? Berapa menit, Bang? 1 jam? Ya, oh, gak boleh lama-lama. Ya. Ya, jadi adapun intisari dari ceramah agama ini adalah karena waktu sudah lebih 1 jam. Jadi petiklah pelajaran pada ini malam yang berbahagia, kisah-kisah yang terjadi yaitu di 1 Muharram ini, yaitu hijrah dan pergantian tahun. Kita petik apa itu, yang mana kisah-kisah kejadian para nabi dahulu, kemudian kisah-kisah sahabat dahulu. Kemudian yang kita petik pada hari ini adalah muhasabah di awal tahun dan akhir tahun. Kita tingkatkan lagi amal ibadah kita, ilmu kita. Itu yang kita petik pelajaran pada hari ini, pada ini malam yang berbahagia, supaya kita meningkatkan kualitas SDM kita di bidang keagamaan untuk bekal kita menuju dari dunia hingga akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.